Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh tim PPI untuk memaparkan penggunaan APD berdasarkan zonasi di Rumah Sakit Permata Cibubur. Di sini penggunaan APD ini berdasarkan zonasi dibagi 3 sesuai dengan area risiko. Yang pertama, risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi. Di mana risiko rendah ini berwarna hijau dan risiko sedang berwarna kuning, sedangkan risiko tinggi berwarna merah. Kita mulai dari lantai 5 gedung baru. Di sini ada warna hijau. Terdapat ruangan koperasi dan ruangan meeting. Artinya, area yang warna hijau ini akan menggunakan level 1. Terus lantai 4 gedung baru. Di sini ada satu warna juga, yaitu warna hijau, di mana ruangannya terdiri dari beberapa. Ada ruangan keuangan, akunting, purchasing, ruang keperawatan, ruangan diklat, ruangan komite dan keselamatan pasien, dan ruangan HRD. Semuanya masuk risiko rendah. Selanjutnya lantai 3 gedung baru. Di sini ada 2 warna, warna hijau dan warna kuning. Kenapa warna hijau di bagian nurse station? Karena nakes atau perawat atau apoteker yang berada di area tersebut berarti menggunakan APD level 1. Ketika dia masuk ke ruangan pasien yang diberi warna kuning ini, maka dia akan menggunakan level 2. Lantai 2 gedung baru ini sama dengan lantai 3 gedung baru tadi. Untuk nurse station dan linen itu warna hijau. Sama, tetap menggunakan APD level 1. Ketika masuk ke ruangan pasien, berarti harus menggunakan APD level 2. Nah, untuk lantai 1 gedung baru, di sini ada 3 warna. Yang pertama ada ruangan laundry. Ini berwarna merah. Dia masuk area risiko tinggi. Sedangkan untuk yang warna kuning ini adalah area poli kebidanan. Untuk area warna hijau seperti kasir, farmasi, admission, terus cafe, dia berwarna hijau menggunakan APD level 1. Lantai 4 gedung utama. Walaupun di sini gambarnya belum diubah, tapi warna di sini, peletakan warnanya di sini ada 3 warna, yaitu warna hijau, warna kuning, dan warna merah. Warna hijau yang ada di area sini adalah SIRS. Sedangkan area kuning ini adalah area beberapa poli praktek dokter. Sedangkan area warna merah ini salah satunya adalah ruangan hemodialisa, ruangan THT, ruangan penyakit dalam, dan seterusnya. Lantai 3 gedung utama. Nah, kita tahu bahwa lantai 3 gedung utama ini ada area poli anak. Di sini ada 3 warna. Yang pertama itu ada warna kuning, dan warna hijau, dan warna merah. Nah, untuk warna kuning ini khususnya area praktek dokter atau tempat praktek poli anak.
Sedangkan warna hijau ini ada area komite medik dan tempat istirahat dokter, dan warna merah ini khusus adalah poli gigi. Lantai 2 gedung utama. Nah, untuk lantai 2 gedung utama ini kita menggunakan 3 warna juga, yang ada warna hijau, kuning, dan merah. Nah, sedangkan yang merah ini adalah ruangan isolasi yang terletak di 2GU. Di sini ada 3 ruangan dengan ruang transisi. Pas kita masuk ke ruangan 2GU ini, terus ada ruangan andro untuk laboratorium yang berwarna hijau. Di sampingnya adalah tempat pengambilan sampel swab, itu warna merah. Artinya kalau merah itu menggunakan APD level 3. Selebihnya di sini ada warna kuning, berarti kita menggunakan APD level 2, maksudnya laboratorium dan ruang operator ya. Terus lantai 1 gedung utama. Lantai 1 gedung utama ini ada 3 warna juga. Ini saya ambil desain yang baru ya. Kenapa di sini saya belum pisahin untuk IGD isolasi? Karena kita belum jadi. Jadi makanya saya di sini masih kuningin untuk area UGD, yang hijau ini area pendaftaran. Ini untuk gambar yang baru. Sedangkan area sekitarnya itu menggunakan APD level 2 yang warna kuning, yang merah ini adalah OK. Basement gedung utama di sini ada 2 warna, yaitu warna hijau dan warna kuning. Warna hijau itu seperti gudang medis, terus gudang umum. Sedangkan hijau ini masuk ke area ruang gizi, terus dapur, dan seterusnya. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa APD yang akan kita gunakan. Yang pertama itu terkait dengan rekomendasi APD bagi masyarakat umum. Dianjurkan menggunakan masker kain 3 lapis, tapi berbahan katun. Ini untuk masyarakat umum yang ada di sekitar kita. Karena kita bekerja di rumah sakit, makanya kami rekomendasikan ada 3 level APD. Level pertama, rekomendasi APD bagi tenaga medis dan paramedis berdasarkan tingkat perlindungannya, yaitu menggunakan 3 APD. Yang pertama, menggunakan baju kerja. Yang kedua, masker bedah 3 play. Yang ketiga, sarung tangan karet sekali pakai. Terus, tingkat 2 atau level 2, rekomendasi APD bagi tenaga medis dan paramedis berdasarkan tingkat perlindungan. Di sini ada 5 macam. Yang pertama, ada pelindung mata. Yang kedua, masker bedah 3 play. Yang ketiga, sarung tangan karet sekali pakai. Yang keempat, penutup kepala. 5 gaun. Di sini kami tambahkan masker N95 atau equivalent. Artinya nanti di resiko sedang atau yang berwarna kuning tidak semuanya menggunakan masker N95 atau equivalent, tetapi dia hanya menggunakan masker bedah 3 play. Nanti ada tanda bintang untuk membedakan. Selanjutnya,
APD tingkat 3 atau level 3, rekomendasi APD bagi tenaga medis berdasarkan tingkat perlindungan. Di sini ada 6 macam APD yang harus digunakan. Yang pertama, pelindung mata dan face shield. Yang kedua, masker N95 atau ekuivalen. Yang ketiga, sarung tangan bedah karet, steril sekali pakai, penutup kepala atau head cap, coverall atau gaun, dan apron. Yang terakhir adalah boots atau sepatu karet dengan perlindungan sepatu. Nah, untuk pembagian resikonya, di sini ada 3 resiko. Resiko kontaknya yang pertama resiko rendah. Untuk areanya ini ada 16 area, ada office lantai 4 sampai dengan rekam medis. Perbedaannya di sini ada yang diberi tanda bintang. Artinya, APD yang harus digunakan yang ada tanda bintangnya di sini harus menggunakan sarung tangan untuk petugas yang melakukan pelayanan. Nah, pembersihannya di sini harus dilakukan general cleaning menggunakan chemical dan desinfeksi ruangan setiap hari. Edukasinya, memakai dan melepas APD dengan benar dan tepat, atau mencegah penularan melalui airborne dan droplet. 2. 6 langkah cuci tangan, gunanya untuk mencegah penularan melalui kontak. Area resiko kontak, resiko sedang yang berwarna kuning, areanya di sini ada 13. Yang pertama, ada rawat jalan, kecuali THT, penyakit dalam, paru dan gigi sampai dengan VK. Petugasnya di sini ada petugas yang pertama petugas yang dinas, yang kedua penunggu pasien hanya 1. APD-nya tadi saya sudah paparkan. Di sini ada 5 item. Ada yang diberi tanda bintang, artinya yang tanda bintang ini menggunakan masker N95. Pembersihannya sama seperti yang tadi, general cleaning menggunakan chemical dan desinfeksi ruangan setiap hari. Edukasinya juga sama. Yang pertama, memakai dan melepas APD dengan benar dan tepat, mencegah penularan melalui airborne dan droplet. Yang kedua, 6 langkah cuci tangan, mencegah penularan melalui kontak. Nah, untuk area resiko kontak berwarna merah atau resiko tinggi, di sini ada IGD isolasi, rawat jalan, terdiri dari THT, penyakit dalam, paru, dan gigi, hemodialisa, OK, VK, isolasi, radiologi, terus ruangan laundry yang ruangan cuci, terus ada lagi isolasi rawat inap atau ruang perawatan lain yang merawat pasien suspek COVID. Nah, petugasnya di sini petugas yang dinas, APD-nya sudah jelas di sini menggunakan APD level 3. Pembersihannya general cleaning tiap hari menggunakan chemical. 2. General cleaning setelah ruangan dipakai. 3. Dan desinfeksi ruangan tiap pergantian dokter atau khusus poli. 4. Airborne spray. Edukasinya sama. Di sini memakai APD dan melepas APD dengan tepat, mencegah penularan melalui airborne dan droplet. 2. 6 langkah cuci tangan, mencegah penularan melalui kontak. Yang ketiga, mencuci tangan dengan hand rub saat melepas APD per item. Jadi, saya sedikit menjelaskan bahwa kita sudah tahu secara bersama bahwa penularan coronavirus ini melalui 3 hal. Yang pertama adalah droplet. Droplet itu apa sih? Droplet itu adalah percikan, salah satu percikan, baik yang kita keluarkan maupun orang lain yang keluarkan. Seperti apa? Kalau misalnya orang tersebut ada batuk, terus lagi flu, seperti bersin-bersin, makanya dicegah dengan menggunakan masker. Itu salah satu cara untuk mencegah penularan tersebut. Jadi harus menggunakan masker
masker minimal, masker bedah 3 play. Terus yang kedua, penularan melalui kontak. Kontak itu yang bisa melakukan kontak adalah tangan kita sendiri. Misalnya, kita menyentuh secara tidak sengaja, kita bersalaman, kita menyentuh barang-barang yang ternyata pernah disentuh oleh pasien yang terkonfirmasi, walaupun kita tidak tahu bahwa pasien tersebut adalah pasien suspek. Nah, cara untuk mencegah penularan tersebut yang kontak tadi, makanya harus melakukan 6 langkah cuci tangan. Mungkin kalau di area rumah sakit dan area pelayanan, kita masih ingat 5 momen cuci tangan. 5 momen cuci tangan tadi: 1. Sebelum kontak dengan pasien. 2. Sebelum melakukan tindakan aseptik. 3. Setelah kontak dengan cairan tubuh pasien. Yang keempat, setelah kontak dengan pasien. Yang kelima, setelah kontak dengan lingkungan pasien. Nah, itu semuanya harus kita terapkan. Kita jangan berpikir bahwa saya sudah menggunakan APD seperti masker, oh berarti saya sudah aman dengan lingkungan yang ada di sekitar. Tidak, kita harus tahu bahwa penularan coronavirus ini ternyata ada 3 hal tadi. Ada melalui droplet, airborne, dan kontak. Nah, saya ulang lagi, kalau droplet penularannya ya harus menggunakan, perlindungannya itu harus menggunakan masker. Nah, masker semahal apapun kita gunakan, kalau kita tidak menyadari bahwa oh ternyata saya harus cuci tangan juga untuk mencegah penularan melalui kontak, nah makanya perlu juga dilakukan yang namanya cuci tangan yang tadi saya jelaskan. Nah, sedangkan yang ketiga adalah penularan melalui airborne. Nah, beberapa literatur mengatakan bahwa airborne ini bisa tertularkan ketika kita melakukan tindakan yang menghasilkan aerosol. Contohnya misalnya pasang intubasi, terus inhalasi, dan lain-lain. Tetapi kita jangan merasa bahwa oh saya sudah aman, di sini tidak ada penularan airborne. Nah, ternyata ada juga literatur menyatakan bahwa ketika kita berada di dalam atau di suatu ruangan yang tidak ada ventilasinya, itu bisa ditularkan melalui airborne tadi. Nah, makanya dengan cara tersebut kita tetap harus menggunakan social distancing, minimalkan berbicara ke orang lain, tidak boleh lebih dari 15 menit ketika kontak dengan siapapun. Nah, mungkin hanya ini pemaparan dari tim PPI, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi, saya mewakili teman-teman di Keselamatan Pasien ataupun di Komite Mutu Rumah Sakit Permata Cibubur. Kali ini kami akan memberikan sharing kembali terkait dengan pasien safety atau yang kita tahu keselamatan pasien. Kita tahu bahwa di Rumah Sakit Permata itu ataupun di rumah sakit itu banyak sekali jenis obat, jenis pemeriksaan, dan prosedur. Jumlah pasien dan staf rumah sakit yang cukup besar, itu juga merupakan hal yang potensial bagi terjadinya suatu kesalahan. Kita bicara ke dasar hukum, bahwa untuk keselamatan pasien sendiri ini sudah ada dasar hukumnya, yaitu yang pertama di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Kemudian di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012 ada tentang akreditasi rumah sakit. Kemudian di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 yaitu tentang keselamatan pasien. Pengertian sendiri dari keselamatan pasien, kita tahu bahwa keselamatan pasien adalah suatu sistem di mana pemberi layanan kesehatan itu membuat asuhan pasiennya lebih aman. Sistem ini
mencegah terjadi cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Tujuannya sendiri, yang pertama yaitu mencegah dan menurunkan kejadian yang tidak diharapkan atau KTD dari kesalahan medis atau kita sebut medical error. Yang kedua, meningkatkan keselamatan pasien dan menciptakan budaya keselamatan pasien di rumah sakit. Yang ketiga, mencegah terjadinya kesalahan yang diketahui atau tampak seperti atau tampak serta mengurangi akibat dari kesalahan tersebut. Dan yang keempat, terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian tidak diharapkan. Jenis-jenis insiden, kita tahu ada 5 jenis insiden. Yang pertama yaitu KPC atau kondisi potensial cedera. Yang kedua KNC, ini kejadian nyaris cedera. Yang ketiga KTC atau kejadian tidak cedera. Yang keempat KTD atau kejadian tidak diharapkan. Dan yang kelima adalah kejadian sentinel. Kejadian sentinel adalah kejadian tidak diharapkan yang mengakibatkan kematian. Nah, untuk insiden-insiden yang terjadi di Rumah Sakit Permata Cibubur, kita ada sistem pelaporannya. Di mana kalau teman-teman di pelayanan menemukan baik itu KTD, KTC, KNC, ataupun KPC, maksudnya adalah kondisi-kondisi potensial cedera, itu harus segera dilaporkan. Nah, pelaporan insidennya sendiri ini langsung diberikan kepada tim KPRS ataupun Komite Mutu Keselamatan Pasien dengan menggunakan formulir yang memang sudah kita sediakan. Ya, kalaupun di teman-teman agak sulit atau bingung kemana mau mencari formulirnya, boleh tanyakan ke kami, nanti kami akan kirimkan kepada teman-teman. Nah, siapa yang membuat laporan? Yang membuat laporan adalah setiap orang yang menemukan insiden. Jadi tidak harus atasannya, tapi siapapun boleh. Ya, siapapun yang menerima atau melihat atau menemukan insiden segera dilaporkan. Kemudian kita masuk ke dalam sasaran keselamatan pasien atau SKP. Kita tahu bahwa dalam akreditasi SNARS, itu SKP atau sasaran keselamatan pasien itu adalah hal yang paling penting dan itu menjadi nilai yang paling tinggi dibandingkan 4 elemen yang lain. Nah, untuk sasaran keselamatan pasien ini sendiri kita ada 6 sasaran, ya. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah peningkatan identifikasi pasien untuk SKP yang pertama, di mana kita wajib menanyakan nama, tanggal lahir, minimal 2 dari 3 identitas yang mesti kita tanyakan, yaitu nama dan tanggal lahir pasien. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kekeliruan pasien pada saat pemberian obat ataupun produk darah, pengambilan darah, atau pemeriksaan klinis, atau pemberian pengobatan dan tindakan lain. Nah, di rumah sakit kita ada 2 jenis identitas atau gelang identitas untuk mengidentifikasi pasien-pasien kita. Kalau untuk perempuan kita pakai yang warna pink, yang laki-laki berwarna biru. Kemudian, identifikasi ini selain untuk jenis kelamin, ada juga untuk hal yang lain. Kita ada klip. Klip yang pertama yaitu yang klip alergi yang berwarna merah. Kemudian klip yang kuning yang resiko jatuh, dan klip yang ungu yaitu yang untuk do not resusitasi atau untuk pasien-pasien yang memang tidak dilakukan resusitasi. Biasanya untuk yang DNR ini adalah untuk pasien yang keluarganya sudah memberikan penolakan untuk dilakukan resusitasi. Jadi biasanya keluarga memang sudah bisa menerima kondisi pasiennya, ya. Kemudian untuk yang kedua, peningkatan komunikasi efektif antar pemberi pelayanan. Komunikasi ini juga menjadi masalah terbesar di kita saat ini, di mana masalah yang paling sering terjadi yaitu komunikasi secara lisan, yang sering terjadi suatu kesalahan pada saat mungkin ada perintah yang diberikan secara lisan ataupun melalui telepon, sehingga
kita membuat suatu cara atau metode yang untuk mempermudah teman-teman, terutama teman-teman yang memberikan pelayanan keperawatan, di mana kalau pada saat teman-teman menerima perintah baik lisan maupun secara telepon, itu ada namanya stempel cabak. Cabak kita tahu kepanjangannya dari catat, baca, dan konfirmasi. Di mana isi dari stempel cabak itu sendiri ada isi perintah. Jadi setiap apapun perintah yang diberikan dokter ataupun petugas yang lain itu harus dituliskan. Kemudian minta tanda tangan dari si pemberi perintah. Lalu kita sebagai penerima perintah itu juga harus memberikan tanda tangan sebagai bukti bahwa memang benar kita sudah menerima perintah. Dan kepada si pemberi perintah ataupun kepada dokternya itu adalah membuktikan bahwa benar beliau memberikan perintah kepada kita. Kemudian untuk stempel verifikasi, kalau teman-teman lihat di layar ada 2 stempel di sini. Untuk stempel verifikasi DPJP adalah ini stempel yang harus diberikan, harus ditandatangani oleh DPJP setiap hari sebelum beliau melakukan visitasi hari itu. Biasanya beliau akan membaca dulu setiap instruksi yang sudah diberikan, kemudian beliau ACC, lalu beliau tanda tangan dan kita berikan stempel verifikasi. Ya, itu untuk SKP yang kedua. Kemudian untuk SKP yang ketiga yaitu peningkatan penyimpanan obat high alert. Kita tahu bahwa di rumah sakit ini banyak sekali jenis-jenis obat. Ada obat-obat high alert ya atau obat resiko tinggi ya. Biasanya untuk obat-obat high alert, kalau teman-teman lihat di layar, itu akan kita beri label warna merah. Kemudian ada obat look alike, sound alike. Look alike, sound alike ini biasanya untuk obat-obat yang mirip, baik itu dosisnya ataupun bentuknya, sehingga diberikan label LASA. Kemudian yang ketiga adalah elektrolit pekat. Nah, untuk hal-hal tersebut, itu kenapa harus diberikan label? Tujuannya adalah agar setiap petugas yang akan memberikan obat ke pasien itu melakukan verifikasi dengan orang yang berbeda. Ya, jadi tidak dengan sendiri yang mengkonfirmasi atau memverifikasi obat yang mau diberikan benar atau tidak, tapi harus diverifikasi dengan orang yang berbeda. Ya, di checklist. Oke? Itu tujuannya. Kemudian kita masuk ke SKP keempat, yaitu peningkatan kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Ini lebih ke teman-teman di kamar operasi. Karena seringnya kejadian-kejadian di mana pasien tersebut harusnya dioperasi di bagian kaki kanan atau kaki kiri, tangan kanan atau tangan kiri. Nah, untuk mempermudah teman-teman di lapangan, itu kita menyediakan formulir penandaan lokasi operasi, di mana setiap pasien yang akan dilakukan tindakan operasi, begitu pasien belum dilakukan bius, jadi kondisi pasien bisa di poliklinik ataupun dirawat inap, pasien masih dalam kondisi sadar, maka petugas ataupun DPJP itu sudah memberikan tanda lokasi yang akan dilakukan pembedahan. Dengan seperti apa? Dengan memberikan tanda ya menggunakan spidol yang tahan air. Kemudian ada satu formulir lagi yaitu surgical safety checklist. Ini juga gunanya adalah untuk memastikan bahwa pada saat sign in, sign out itu pasien benar-benar dikaji, dilihat kondisinya. Nah, ini harus terisi lengkap. Ya, terisi lengkap, baik tanggalnya, jamnya, kemudian dokternya ataupun petugasnya. Ini harus terisi lengkap. Ini juga untuk memastikan atau meningkatkan kewaspadaan kita terhadap risiko terjadinya kesalahan pada lokasi, prosedur maupun pasien saat dioperasi. Kemudian kita masuk ke SKP yang kelima. SKP kelima yaitu mengenai pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Nah, ini masalah kita saat ini. Masalah kita saat ini sering sekali kita lupa yang namanya cuci tangan. Padahal di masa pandemi jelas sudah dikatakan bahwa kita harus rajin yang namanya menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Nah, cuci tangan ini, kapan kita harus cuci tangan? 5 waktu cuci tangan, ya. Kita jangan lupa itu, sebelum kontak ke pasien kita harus cuci tangan.
sebelum melakukan tindakan aseptik, setelah kita memegang cairan tubuh pasien, setelah kita kontak dengan pasien, dan setelah keluar dari lingkungan pasien. Ini yang harus teman-teman pahami sekali, bahwa walaupun kita menggunakan sarung tangan, kita menganggap kita sudah bersih, pada saat kita melepas sarung tangan, jangan lupa cuci tangan. Apapun, setelah kita pegang apapun itu, pastikan kita selalu mencuci tangan. Cuci tangan sendiri ada dua cara, boleh menggunakan air mengalir, ataupun menggunakan hand sanitizer yang ada. Ya, tahapannya kita tahu ada 6 langkah cuci tangan. Jadi tolong teman-teman benar-benar lakukan hal ini untuk mengurangi resiko infeksi, ya, untuk mengurangi resiko infeksi. Yang terakhir, yaitu pengurangan resiko pasien jatuh. Kita tahu bahwa resiko pasien jatuh ini biasa terjadi dengan orang tua kita atau orang-orang yang usianya sudah lanjut, yang lebih dari 65 tahun usianya, atau anak-anak yang masih di bawah 10 tahun dan di atas 1 tahun, di mana anak itu sudah mulai berjalan, ibu hamil, ya, atau orang-orang yang mempunyai keterbatasan fisik atau yang memakai alat bantu berjalan, maka harus dipasangkan gelang atau pita kuning, ya, pita resiko jatuh. Nah, untuk dirawat jalan biasa kita menggunakan pita yang warna kuning. Tapi kalau untuk pasien rawat inap, maka kita pasangkan klip resiko jatuh. Kemudian kalau kita lihat di layar ada segitiga resiko jatuh, itu adalah penanda pada bed pasien ataupun pada pintu kamar pasien. Dan ini semua kita gunakan untuk memberi tanda kepada setiap petugas yang ada di rumah sakit, begitu melihat pasien menggunakan klip penanda kuning ataupun pita berwarna kuning, berarti pasien tersebut adalah pasien beresiko jatuh. Ya. Oke. Nah, itu yang bisa saya berikan, yang bisa saya sharing mengenai keselamatan pasien dan sasaran keselamatan pasien. Semoga materi yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan untuk teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan tangan, dan biarlah kita selalu berdoa dalam keadaan apapun. Itu saja dari saya. Terima kasih, selamat siang.